Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, berbicara masalah sahabat yang satu ini, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, kita sedang bicara tentang figur orang yang istiqamah dalam kebenaran. Ammar bin Yasir salah seorang yang luar biasa. Dia selalu menjaga itu, istiqamah dalam hidayah yang sudah dia dapatkan. Dan itu akan kita lihat bagaimana dalam gambaran hidup beliau. Berjalan waktu, datanglah risalah kenabian. Dan pada saat itu Yasir, Sumayyah dan Ammar adalah keluarga yang miskin. Ayahnya. Mereka hidup sebagai pegawai. Semuanya bekerja untuk Bani Makhzum. Ammar bin Yasir sempat lewat ke Darul Arqam, mendengarkan tentang keislaman, lalu dia syahadat, masuk Islam dengan sangat mudah. Intinya dia langsung mengucapkan syahadat. Pada saat dia pulang ke rumahnya, dia jelaskan Islam kepada Yasir dan Sumayyah, ibu dan ayahnya. Ke orang tuanya. Ya. Maka keduanya pun tidak ragu untuk menerima Islam. Karena di antara konsep yang disebarkan oleh Nabi SAW di Mekah adalah selain tauhid yang difokuskan untuk menyembah Allah satu, tidak ada Tuhan yang lain di langit dan di bumi dan semua ini berhala, adalah makhluk batu. Dari sisi yang lain, secara sosial, Nabi SAW mengatakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, orang kaya dan orang miskin, kecuali dengan ketakwaan. Benar. Maka budak-budak pun punya level yang sama. Sholat tidak perlu di saf belakang, boleh di saf depan. Haji mereka juga pakai ihram sebagaimana orang-orang kaya. Kedudukannya sama. Berjihad mereka boleh di pasukan depan, ya, bukan cuma tokoh-tokoh yang terkenal. Maka ini mendongkrak keinginan orang-orang yang tidak mampu pada saat itu di Mekah untuk bergabung ke dalam Islam. Dan memang ini ajaran agama yang mulia, tidak ada perbedaannya. Kalau kita di Indonesia mungkin tukang sayur kah, tukang sampah kah, mau dengan pejabat pemerintahan sama saja. Sholat di saf sama, siapa yang lebih dulu masuk di saf tidak boleh dikeluarkan. Syarat-syarat, rukun-rukun dalam Islam, kewajiban-kewajiban sama semuanya, nggak ada bedanya. Maka di sini teman-teman sekalian, ini mendongkrak sekali orang-orang di Mekah untuk masuk Islam, termasuk Yasir, Sumayyah dan juga Ammar radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi ada satu keutamaan di sini teman-teman sekalian, dan ini keutamaan sahabat secara umum, tapi kita fokus kepada keluarga yang mulia ini, dan ini keluarga ideal yang harus kita jadikan sebagai contoh buat kita. Menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, gitu kan? Di sini bentuk baktinya Ammar, dia berhasil mengajak kedua orang tuanya pada kebaikan. Dan mulianya hati ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah sampai mereka tidak mau menolak kebenaran. Dan ini penting teman-teman. Banyak orang di antara kita, dia anggap anaknya ya status anak. Mau dia sudah doktor, mau dia S2, mau apalah, tetap status kamu anak saya. Sehingga sulit sekali untuk menerima kebenaran dari anaknya. Kita temukan banyak ikhwat dan akhwat kita di pengajian yang mengeluh kepada kami, menyampaikan, Ustaz, kami mau hadir pengajian dilarang sama orang tua. Kami sampaikan, mereka membantah. Ya ini karena ego ini ada. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, kebenaran diterima dari siapapun tanpa melihat dari siapa yang mengucapkannya. Lihatlah kebenaran itu, ambil kebenaran itu dari siapapun, selama itu kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana juga dalam kemaksiatan dikatakan oleh para ulama, disebutkan sebuah kaidah sederhana, jangan lihat kepada kecilnya maksiat itu, tapi lihat kepada siapa yang sedang kau maksiati. Karena kalau kita sedang melihat kecilnya dosa, teman-teman sekalian, kita cuma ini, cuma lihat, cuma ngeremeh, cuma begini, ya, bahasanya begitu. Tapi sebenarnya kita tidak melihat siapa yang sedang kita maksiati. Maka ini berbahaya, gitu kan? Seperti itu kurang lebih poinnya. Ammar radhiyallahu anhu pada saat itu menawarkan kebenaran pada orang tuanya, maka orang tuanya menerima, dan ini bentuk bakti yang luar biasa, gitu kan? Dan hati mereka lapang sekali untuk menerima kebenaran itu. Menerima kebenaran Islam teman-teman, dan iman serta ilmu sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, seperti kita yakinnya kalau makan lapar kita akan hilang, kalau minum dahaga kita akan hilang, ya. Kalau kita tidur capek kita akan hilang, kalau kita berobat kita akan sembuh. Harusnya seperti itu. Jadi dalam menerima kebenaran agama Islam ini kita tidak boleh ada keraguan, tidak boleh. Karena orang yang ragu dia akan pelimplang dalam hidupnya, nggak jelas. Dan saya sudah pernah dan sering saya ucapkan ini, menjadi orang baik sekalian teman-teman. Jangan setengah-setengah. Tidak usah peduli dengan perkataan orang, karena hanya sepanjang lidahnya dia. Tidak usah peduli.
Dan jangan pernah mengkhayal pada saat kita sedang berada di jalan yang benar lalu tidak ada orang yang benci kita. Itu mustahil. Lurus saja ya. Itu teman-teman sekalian. Wajar, kebenaran akan dibenci. Semua nabi-nabi ada musuhnya. Benar-benar. Gitu kan? Rasulullah SAW paling afdal manusia, tidak ada lebih afdal daripada beliau. Maka beliau dimusuhi oleh orang kafir, orang-orang munafik, oleh ahli maksiat. Gitu kan? Mereka tidak suka dengan ajaran baginda Nabi SAW. Maka itu sangat wajar terjadi. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Yang penting kita berada di atas jalan yang benar. Setelah masuk Islam teman-teman sekalian bersama kedua orang tuanya, dengan sangat cepat didengar oleh Bani Makhzum. Dan pada saat itu keluar instruksi dari Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, kalau setiap suku harus menyiksa budak-budak mereka yang masuk dalam Islam. Maka Bani Makhzum rame-rame menyeret pada saat itu Ammar, Yasir, sama juga Sumayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ditariklah, diseret. Pada itu diseret luar biasa ya. Coba bayangkan teman-teman. Ketiga orang ini, ibu, ayah dan anaknya diseret pada saat itu. Digembrang pintunya, dijatuhkan, dirobohkan pintunya pada saat rumah itu, tempat kamar mereka nginap, diseret. Dalam kondisi beberapa athar menyebutkan Sumayyah hamil. Diseret, kemudian ditarik ya rame-rame, digotong gitu rame-rame, diseret di padang pasir, ditarik sampai ke padang pasir. Dan orang-orang Quraisy sudah menentukan tempat padang pasir yang dianggap paling panas tanahnya, jadi kan karena tidak ada tuduhan sama sekali. Kemudian menyiksa di sana orang-orang Islam yang disiksa. Mereka rame-rame dan satu suku menyiksa. Jumlahnya Allah alam berapa orang. Kadang-kadang kita digebukin oleh dua orang saja teman-teman, ditonjokin wajah kita misalnya sudah kesakitan, atau dijambak rambutnya, atau mungkin orang kadang-kadang dicubit aja sudah sakit ya. Ini diseret mereka bertiga, satu keluarga ini. Ayah melihat anak, ya, suami melihat istri, istri melihat suaminya. Diseret kemudian ditidurkan di tanah, lalu diikat keempat ya, dua tangannya dan dua kakinya, keempat anggota tubuh ini diikat, ditarik dengan keras sehingga tubuh mereka tertarik dengan keras dan dibuka pakaiannya. Ini kan. Kalau dalam beberapa athar disebutkan, Allahu alam kalau kasus Sumayyah radhiyallahu anha, tapi Yasir dan Ammar dibuka pakaiannya. Begitu pula dengan Bilal, begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sudah kita sebutkan kisah-kisahnya pada saat disiksa. Kemudian ditempelkan badannya di pasir yang panas. Diletakkanlah tubuhnya di situ dan itu panasnya luar biasa seperti bara api. Diletakkan. Kemudian mulailah satu persatu mereka, ada yang menginjakin perut, ada yang menginjak dada, ada yang menendang wajahnya, ada yang menginjak wajah. Penyiksaan yang luar biasa dan bukan satu orang, puluhan orang bebas, mau tendangin, mau pukulin, mau injak segala macam, mau pakai pisau digoresin badannya, pokoknya penyiksaan yang luar biasa. Saya nggak habis pikir teman-teman, ini saya bayangkan ini kalau terjadi pada saya dan keluarga bagaimana saya bisa sabar nih, gitu kan? Dibuka baju di padang pasir, diinjakin, ditendangin segala macam, luar biasa ini. Dan ini masih di awal Islam loh ya, bukan kayak kita sekarang.